Halo, kembali lagi bersama kami. Hari ini kami akan mereview sepeda MTB XC Scott Scale 935. Oh, ya itu namanya. Harga sepeda ini sekitar 30 jutaan. Sekarang saya tidak sendirian, saya bersama rekan menyau lainnya. Sepeda ini berbahan apa ya? Dan memakai grup set apa ya? Anda pengen tahu? Ayo kita saksikan sama-sama. Oke, sahabat menyu, ketemu lagi. Hari ini saya sama Dayat. Kita kedatangan sepeda 29 Scott 29 ukurannya S. Keren nggak ya? Keren. Dari tampilannya sih keren sih. Bukan keren sih, tapi keren banget. Keren gitu. banget ya. Maco gitu ya. Warnanya itu gentle gimana gitu. Oranye hitam ya. Oranye hitam. Jadi ini tipe sepedanya tipe apa? Ini XC sepeda. XC. XC itu kalau bahasanya cross country, singkatnya cross country. Jadi medannya itu tuh bisa aspal, bisa jalan tanah tapi yang nggak begitu terjal. Kalau misalkan kayak jumping gitu kan, nah itu mungkin nggak bisa. Tapi kalau sekedar untuk menempuh jalur-jalur apa ya, kayak jalur di desa lah gitu, atau jalan-jalan yang nggak aspal, lebih enak ini. Jadi ini bukan tipe MTB gitu. Ini NTB. Oh tapi Ini yang NTB. Kalau yang membedakan NTB yang sama yang nggak tuh kan banyak. Kalau ban larut tuh kan lebih tipis. Tapi kalau yang MTB besar. Ini ukuran bannya aja 29 kali 225. Saya penasaran sih. Ini lagi bahas tentang ban. Ini bannya berapa sih sepasang? Tergantung ya. Kalau ban tuh tergantung merek. Kalau ini mereknya apa? Merek Ini apa? Swalby. Solby. Ya, Swalby. Swalby. Kalau ban ini ada ciri khasnya gitu. Yang pertama merek, yang kedua ukuran. Semakin besar ukurannya semakin mahal. Ini kan ukuran sepedanya 29. Ada yang di bawah itu kan 27,5. Ada yang 26. Nah itu berbeda tingkatan harganya. Misalkan dari tingkatannya pun berbeda. Misalkan 29 tipenya apa? 190 misalkan, atau 210 itu berbeda harganya. Kalau ini kisaran 300 berarti 600 lah kisaran. Sepasang. Sepasang. Ini ukuran bannya yang paling besar gitu? Belum. Masih ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Kalau kayak sepeda bukan X sih, sepeda apa namanya itu? Sepeda untuk enduro. Yang untuk jumping turun itu tuh. Itu sampai 25 itu ukuran bannya. 25. Ukurannya. 22. Tapi ini tulisannya 25. Oh enggak, ini apanya? Ini merek ininya. Merek ya. Merek kalau bahasa motornya kan pelek. Kalau bahasa sepeda. Bahasa sepedanya ini wheelset. Wheelset. Beranjak ke bagian ini apa ya? Frame. Ini frame. Nah ini ya. Ini kalau frame ini ukurannya 29. Ukurannya 29. Tipenya yang S. Kita ada S, M, L, XL. Yang paling gede XL. XL tuh untuk ukuran ini sesuai dengan tinggi. Kalau untuk 150, 160 S, 165 ke atas M. Pokoknya yang paling, kalau semakin tinggi semakin harus masa rentangnya gitu. Jadi kalau ada lihat nanti lihat kan misalkan lo lihat misalkan sepeda kok panjang gitu. Jadi kalau sepeda tuh panjang sama pendek ya. Nanti semakin panjang SL semakin panjang frame-nya. Yang pernah saya dengar sih
tentang masalah frame ini kan ada macam-macamnya, ada yang dari besi atau dari karbon. Kalau yang ini dari apa? Kalau yang kebetulan kalau yang tipe ini karbon ini. Karbon. Lebih mau mana karbon daripada yang besi? Dari alloy kalau bahasanya. Kalau yang besi itu sepeda tahun 90 itu ya. Terserah Sepeda apa ya? Dulu sepeda yang besar-besar tuh kalau bahasanya kan Unto gitu kan. Itu besi semua tuh ya. Kalau ditimbang itu bisa dijual tuh. Kalau ini perbandingannya ini jadi karbon sama alloy. alloy. Mana yang lebih mahal? Aluminium gitu kan. Yang lebih mahal karbon lah. Ketahanannya? Tanya sama sebenarnya, cuman kenapa karbon lebih mahal? Yang pertama kan keunggulannya jaringan. Kalau alloy kan lebih berat. Kalau dari masalah harga, Lebih mahal lah karbon. Mana ada perbandingannya dari berapa ke berapa gitu? tergantung karbonnya. Kalau sepeda jadi, ada yang karbon tuh harganya sekitar kayak Polygon apa ya? Polygonnya tuh ada harganya Sinskline kalau nggak salah. Itu harganya 20 tapi udah full ya. 20 juta. Nah, 20 juta tapi udah full, udah semuanya. Kalau ini enggak. Ini frame-nya aja 20-an. 20 cuma frame doang. Frame doang. Belum masuk ke Belum masuk belum masuk apa? semua. Stem. Handlebar. Handle. Bahasa Sepedanya handlebar. bahasa awamnya kan stang. 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 Jadi kalau tentang masalah grup set dan lain-lainnya gimana? Kalau grup set ini Saya yang nggak tahu, cuma pernah dengar istilah grup kalau set. grup setnya Grup set kan itu dari yang bagian mana aja sih? yang ini Penasaran? Ini grup setnya. Semua di sini sampai yang sini. Nah, kalau grup setnya ini kan kebetulan dia udah pakai XT. Jadi kalau di Shimano, produk Shimano itu ada banyak lah. Kalau yang saya tahu ada Shimano, ada SRAM. Tapi yang ini Shimano. Kalau Shimano ini ada tipenya, tapi yang ini nomor 2 lah kalau kelasnya. Nomor 1 tuh XTR. Kalau yang nomor 2 XT. Yang nomor 3-nya Diore. Nomor 4-nya SLX dulu baru Diore. Jadi XT ini ya udah yang terbaik ya di kelasnya gitu. Bukan di kelasnya, Tapi kalau saya lihat, kalau yang saya lihat di reviewer ya atau beberapa kawan-kawan yang membahas tentang sepeda, kalau untuk kita yang di kelas atlet, itu mungkin lebih apa ya? Kalau untuk atlet lebih bagus XTR. jadi XT udah yang terbaik di kelasnya. Kalau tergantung ya. Misalkan kalau lo atlet itu pasti cari yang lebih ringan. Kenapa gue tingkatin tadi kan? XTR itu yang membedakannya cuma berat dan bahannya. Kalau kayak XT itu bahannya lebih ringan lagi. Berapa gram bedanya sama XTR gitu. Kalau atlet kan dia cari ringan, dia cocok pakai XTR. Tapi kalau untuk kelas kayak kita lah kan, yang mainnya yang amburadul lah kan, ugal-ugalan, lebih rekomendasi pakai XT. Dia ada tuh, ya pasti harganya berbeda lah kan. Kalau kayak XT, kayak XTR ataupun SLX itu beda. Bedanya bisa sampai 2-3 jutaan. Jadi kalau misalkan tentang ini masalah merek ya yang saya tanya. Ini XT ini mungkin dari sekian banyak yang merek yang ada di dunia ini, XT ini nomor berapa dan mungkin dari urutan nomor 1 sampai nomor 10 lah. Kalau di kelasnya ada nomor 2. Nomor 2? Ya, nomor 2. Kalau untuk keluarga Shimano, dia nomor 2. Yang paling nomor 1 tuh XTR gitu. Nomor 2 Pantasan ya bikin dompet cekak. Kalau kita makin tahu itu, sahabat, kalau kita makin tahu sepeda, kita pasti lo coba kan? Lo pernah coba sepeda yang harganya 5 juta sampai harganya 20 juta, pasti beda kan? Kayak gitu juga. Kebanyakan
kawan-kawan pasti dia buat apa sih kalau pemikiran kita yang awal-awal buat apa sih beli sepeda mahal-mahal sampai 20-30 juta, mendingan lo beli mobil, mendingan lo beli NMAX gitu kan. Tapi coba deh kalau lo udah punya dan lo coba lo punya sepeda 5 juta, lo pakai sepeda 20 juta, pasti lo pengen yang 20 juta. Itu racun sih sebenarnya, apalagi pas masa pandemi sekarang kan. Olahraga ya. Olahraga semua. Lo bayangin aja ya, dulu kita sepeda sudah gampang, tiap toko ada. Iya. Sekarang nggak ada. Tapi stoknya gitu. Inden. Inden maksudnya apa? Maksudnya itu kita pesan dulu, tapi kita belum tentu dapat barangnya. Oh, sama kayak dibeli online pre-order gitu. Pre-order dulu, ya inden ya pre-order gitu. Jadi kalau misalkan grup set ini harus beli satu set atau gimana? Nggak bisa semua, bisa satu-satu. Misalkan lo Bisa pengen satu-satu. beli apa, misalkan remnya, lo bisa beli rem aja. Kalau remnya, oh tetap ya satu XT ya. Cuman kalau ada yang sepaket, lebih bagus sepaket. Tadi kayak sprocket, kayak rantai, kayak crank, kayak remnya itu semua kan satu paket, satu box. Mana lebih merah beli satu set langsung merek XT semua atau beli pisah-pisah gitu? Kalau lo pakai produk XT lebih bagus lo beli satu box. Tapi kalau lo pisah misalkan kan, lo pengen remnya XT, tapi rotornya mereknya Sunrise misalkan, beda. Tergantung budget sih. Tapi kalau lo pengen memang XT, tapi kalau lo beli satu-satu misalkan, lo tadi segini, lo mau beli rem XT, beli dulu. Jauh rentan harganya. Lo bayangin aja, kalau beli satu-satu nyicil kayak gitu tuh bisa dapat setengahnya lagi. Misalkan lebih 5 juta lah. Kalau harganya satu set 10, kalau lo nyicil 15 juta lah kira-kira. Sebelum kita lanjut ya, dan mungkin yang saya paling penasaran ini sepeda siapa? kita bicara tentang sepeda, tapi ini sepeda siapa? Ini kebetulan ada satu member kita juga, member menu. Kemarin gue calling lah dia kan, lo beli sepeda baru kan? Enggak, dia nggak mau jujur nih sobat, dia nggak mau jujur kan? Ya, terus akhirnya dia bawa goes. Oke, gue akan masukin lo ke channel. Oke, gue bawa lo gitu kan, tapi dia nggak mau. Nggak lah, lo bawa aja sepedanya, gue nggak mau ngomong. Ya udahlah, makanya gue bawa ke sini kan. Ini beli satu set langsung, maksudnya beli langsung jadi atau beli part gitu orang jadi? Kan kemarin tuh kan gue nggak nemenin dia ke Padang kan. Pas dia lihat, dia pergi ke toko sepeda. Kebetulan ada yang toko sepeda terbesar juga lah di Padang gitu kan. Dia pesan, gue pengen ini bang. Dia ngomong sama orangnya, gue pengen sepeda ini karbon, isinya kayak gini gitu. Jadi ibaratnya dia merakit, cuman satu merek gitu. Kayak gini kan, frame-nya sama seat post sama yang lainnya dia satu merek gitu. Yang bedanya kan cuma grup set sama ban. Apa namanya? Seat post dalam artian seat post, ngerti nggak? Seat post. Apa pikir gue sih seat SAT seat post. Oh jadi ini seat post set. Ntar gue dibeli loh. Jadi kalau ini itu bandnya loh. Bunyi loh. Itu 30.000 loh. 30.000. Kok bisa murah? Gila murah banget 30.000. Murah kan? Daripada yang lain, merek XD tapi mereknya Cat Eye. Tapi kalau dipikir, sahabat, kalau lo pasti banyak lah ya. Kalau kita yang nggak ngira kan, orang-orang sepeda pasti gila. Kapan ada sepeda mahal-mahal kan? Jangankan orang lain, sedangkan saya yang bikin channel sepeda aja mikir ini kenapa bikin sepeda 30 juta, mending beli mobil. Iya, betul. Mending beli motor NMAX gitu. Kayak gitu lah. Bayangin aja sama lo kan, frame-nya aja satu NMAX itu 20 juta. Ini gak penasaran, ini mungkin yang bagian yang paling murah ya dari semua sepeda. Ini tempat letak airnya ini. Ini berapa? Mungkin ya, 150.
mungkin kalau mungkin dari kacamata orang awam ya seperti saya, ini pemikiran mungkin ini yang paling murah dari dari semuanya. Masih ada yang lebih murah daripada ini? Banyak, lebih mahal ya? Bukan maksud saya. Yang lebih dari murah ada. Satu grup set sepeda ini, ini bagian yang paling murah. Yang paling murah tuh baut. Baut. Percaya nggak lo? Baut ini apa bahasanya kalau sepeda saya nggak tahu, tapi kalau gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue bilang baut aja lah. Satu saya sampai harganya 50.000. Cuma satu doang. Iya, satu set. Kalau satu set sampai 250.000. Lo bayangin satu set itu isinya 6. Lo bagi lah. Berapa satu? Gila ya? Gila sahabat. Benar serius. Kalau emang apa ya? Kalau dipikir-pikir emang iya. Tapi kalau sahabat udah coba, percayalah, pasti upgrade sepedanya. Ampun lah kalau mau bikin sepeda kayak gini. Nggak ada yang murah, bener nggak ada yang murah sahabat. Kalau sahabat, nantilah kita akan bahas soal masalah kayak helm gitu kan, kayak kapan itu celana bajunya, kan nggak ada yang murah. Ya kayak gitulah. Lo percaya kan kalau sepeda tuh ada yang harganya 30, 40 gitu kan? Ini jangankan 30, 80 aja, 80 juta aja pernah dengar. Ya itulah, mungkin sahabat segitu dulu kita mengulik-ngulik sepeda Scott sekali. Kalau bahasanya saya baca sekali ya kan, sekali 935. Kalau sahabat nggak percaya, nanti sahabat bisa searching ataupun nanti kami akan tampilkan apanya, lihat berapa gitu. Nggak nyangka juga sih ada sahabat menu yang punya sepeda semal ini gitu. Dislike kalau suka sahabat, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Ini satu pesannya buat teman-teman Menyebak, Menyo channel dan lainnya ya, agar kami bisa membeli sepeda kayak gini lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan like ya perjalanannya, dan lupa jangan share. Jangan share yang banyak-banyak. Share banyak-banyak. Yang paling penting kalau lo nggak suka lo dislike. Tinggalin komentar lo. Channel yang membangun buat kami yang semakin semangat itu komen dari lo semua sahabat. Thank you. Mudah-mudahan channel kami tetap bermanfaat. Mantap.